Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Zaira Majid dari kelas 1KB02. Ingin mempresentasikan tentang rangkaian sejajar atau paralel. Pendahulu, ada dua macam susunan jaringan yang membentuk bingkaian kerja. Lagi banyak struktur jaringan yang sangat rumit. Pemahaman yang jelas untuk masing-masing susunan akan mengorbankan begitu banyak metode yang lebih rumit. Dan jaringan yang diuji, hubungan seri, telah dibahas secara rinci. Dalam bab yang terakhir, kini kami akan menguji hubungan sejajar dan sebuah metode serta hukum yang berhubungan dengan susunan yang penting. Elemen sejajar. Dua buah elemen cabang atau jaringan dalam keadaan sejajar bila mereka memiliki dua titik bersamaan. Contohnya pada gambar 6.1, elemen 1 dan 2 memiliki terminal bersama A dan B. Oleh karena itu mereka merupakan susunan sejajar. Pada gambar 6.2, semua elemen sejajar karena mereka memenuhi kriteria di atas. Ada 3 macam susunan yang diberikan untuk menunjukkan bagaimana jaringan sejajar tersebut dapat digambar. Jaringan biarkan pengotakan hubungan pada sebelah atas sebelah atas dan bawah pada gambar 6.2 dan A dalam menyatakan dengan mengumpulkan semua elemen terhubung menjadi titik terminal di atas sebagaimana diperlihatkan pada gambar 6.2. Dan ini gambar 6.2. Pada gambar 6.3, elemen 1 dan elemen 2 sejajar karena mereka memiliki terminal bersama A dan B gabung sejajar 1 dan 2. Kemungkinan dihubungkan dengan elemen 3 menunjukkan titik bersama terminal B. Pada gambar 6.4, elemen 1 dan 2 dalam susunan seri memiliki titik gabungan elemen 1 dan 2 sejajar dengan elemen 3 karena hubungan pada B dan C. Ini berikut ini adalah gambar 6.3. Contoh di atas menunjukkan karakteristik yang perlu dan berguna untuk maksud pemeriksaan atau tahanan sejajar. Hambatan total tahanan sejajar selalu lebih kecil dari harga tahanan yang paling kecil. Sebagai tambahan, semakin luas perjalanan harga numerik antara dua tahanan sejajar, hambatan total akan semakin dekat dengan tahanan yang paling kecil. Contohnya, hambatan total tahanan 3 Ki semakin sejajar dengan tahanan 60 Ki adalah sebesar 2,85 Ki yang jauh lebih dekat dengan harga tahanan yang lebih kecil untuk tahanan yang sama besarnya yang disusun sejajar. Maka persamaan menjadi lebih mudah digunakan. Untuk N tahanan yang sama besarannya dalam susunan sejajar, persamaan 6.2 menjadi ini segini. Dengan kata lain, hambatan total sejajar besarnya sama dengan harga 1 dibandingkan dengan jumlah elemen sejajar N untuk harga antar kita memiliki besarannya. Pada gambar 6.1 sampai 6.4, kotak diberikan nomor digunakan sebagai simbol umum menyatakan apakah berupa elemen hambatan tunggal, baterai, atau susunan jaringan rumit. Contoh umum mengenai elemen sejajar mencangkup anak tangga, pertalian lebih dari satu tali antara dua titik untuk meningkatkan kekuatan hubungan, dan penggunaan pipa antara dua titik untuk membagikan air antara dua titik yang pembagiannya ditentukan oleh arus pipa.
hantaran dan hambatan total. Untuk tahanan seri, hambatan total adalah jumlah dari harga tahanan. Untuk elemen sejajar, intaran antara total adalah jumlah masing-masing intan antan individual. Untuk jaringan sejajar pada gambar 6.5 kita tuliskan GT sama dengan G1 plus G2 plus G5 plus titik-titik Gn, karena kenaikan harga hantaran akan menyebabkan harga arus yang lebih besar lagi, maka semakin banyak suku-suku yang tampak bersamaan. 6.1 akan semakin besar arus masukan, dengan kata lain semakin banyak jumlah tahanan dalam susunan sejajar, maka akan semakin besar arus yang lewat untuk besar tegangan yang sama, yang merupakan akibat sebaliknya dari penambahan tahanan dalam susunan seri. Berikut ini adalah gambar 6.5, contoh dari hantaran sejajar. Dengan penggantian harga tahanan untuk jaringan pada gambar 6.5 akan menghasilkan jaringan pada gambar 6.6 karena G sama dengan 1 IR. Maka hambatan total untuk jaringan tersebut dapat ditentukan dengan penggantian secara ke dalam persamaan 6.1. Berikut ada contohnya, dan berikut juga ada gambar 6.6, contoh tahanan sejajar juga. Perlu dicatat bahwa persamaan tersebut adalah untuk dibagi dengan hambatan total, tetapi hambatan total begitu jumlah pada persamaan di sebelah kanan dengan telah ditentukan, maka ia akan diperlukan membagi hasil ke untuk hambatan total. Contoh berikut akan menunjukkan perhitungan pertambahan dengan hubungan yang terbalik. Contoh 6.1, tentukan hantaran dan hambatan total jaringan sejajar dalam gambar 6.7. GT sama dengan G1 plus GZ sama dengan 1/3 ohm ditambah 1/6 ohm sama dengan 0,333 S ditambah 0,167 S sama dengan 0,5 S 3 S, dan RT sama dengan 1 GR sama dengan 1/0,5 S sama dengan hasilnya itu adalah 2 ohm. Contoh 6.2, tentukan pengaruh hantaran dan hambatan total jaringan pada gambar 6.7 jika tahanan sebesar 10 Ki ditambahkan dalam susunan sejajar dengan elemen yang lain. Di sini ada bentuk penyelesaiannya. Perhatikan bahwa pemberian suku tahanan meningkatkan tingkat hantaran dan menurunkan tingkat hambatan. Di sini ada gambar 6.7. Contoh 6.3, tentukan pengaruh hambatan total jaringan pada 6.8. Gambar 6.8 dan di bawahnya langsung ada penyelesaiannya. Jadi totalnya itu adalah 1053 ohm. Contoh 6.4, tentukan hambatan total jaringan pada 6.9. Hitunglah hambatan total untuk jaringan pada gambar 6.10. Di sini ada gambar 6.9 dan 6.10, dan soalnya tentukan hambatan total jaringan pada 6.9. Hitunglah hambatan total untuk jaringan pada gambar 6.10. Dan ini penyelesaian dari yang A, tentukan hambatan total jaringan pada 6.9. Dan ini penyelesaian yang B. Mari kita lihat
Hitunglah hambatan total untuk jaringan pada gambar 6.10 ya.